warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar, belajar, berjuang, bertakwa. Selamat malam rekan dan rekanita. Kembali lagi bersama saya di acara ngopi tentunya. Telah hadir bersama saya narasumber dari Komandan CBP DKC Kabupaten Cirebon, Kang Ahmad Fauzi. Selamat malam, Kang. Selamat malam. Gimana kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Selama pandemi ini kesibukannya apa, Kang? Selama pandemi ini kita diam di rumah saja. Di rumah saja ya, mengikuti protokol pemerintah. Iya. Oke, tentunya bersama Kang Fauzi akan mengobrol tentang CBP. Karena bersama kami ini ada narasumber, tentunya Kang Fauzi tadi. Tentunya kita akan mengulik apa sih CBP itu, terus tujuan terbentuknya CBP, sejarahnya CBP itu bagaimana, peran CBP. Kita akan mengulik bersama Komandan DKC CBP Kabupaten Cirebon. Baik, Kang, sebenarnya terbentuknya CBP itu seperti apa awalnya? Sejarahnya bagaimana? Yang terbentuk CBP itu dipelopori oleh rekan Asnawi Latif sebagai ketua pimpinan pusat pada waktu itu, yang bertempat di Yogyakarta. Karena adanya sejarah tentang Sarawak, perebutan wilayah antara Indonesia dengan Malaysia yang ditunggangi oleh Eropa penjajahan waktu itu, maka tergugahlah rekan Asnawi Latif untuk membentuk relawan pelajar pada tahun 1963 untuk cikal bakal CBP terbentuk. Itu baru cikal bakal terbentuknya. Baru Ya? cikal bakal. Terus tujuan CBP terbentuk itu apa? Tujuan CBP terbentuk itu untuk mengawal Ibnu dalam pengkaderan pada waktu itu, untuk mengawal pengkaderan dan juga ikut serta mempertahankan Indonesia. Ikut serta mempertahankan Indonesia. Artinya di bidang pelajar ya, kan? Iya. Terus peran CBP itu sendiri di dalam kalangan sosial, lingkungan, dan kemiliteran tentunya. Apa? Jadi peran CBP di bidang sosial, lingkungan, dan kemasyarakatan. Ya, peran CBP sebenarnya kita baru 2 periode ini, peran baru beberapa. Kita baru di lingkungan. Untuk periode saya ini kita lebih ke lingkungan, dari kayak penanaman pohon seperti itu, pengambilan sampah, pengolahan sampah, dan penanaman pohon. Penanaman pohon artinya ada gabung nggak sama lintas-lintas komunitas di masyarakat sekitar, artinya bisa bergabung dengan komunitas A, komunitas B. Ya, pada awalnya kita itu minta collab lah, kalau misalnya bahasa YouTuber collab ya. Iya. Bahasanya collab. Kita ini bersama-sama dengan komunitas bikin acara tanam mangrove pada waktu itu 2 lokasi. Yang pertama di Ambulu, Losari, dan yang kedua di Pantai Baru Gebang. Dan setelah kegiatan itu, banyak dari komunitas-komunitas sudah melihat kita dan sering mengajak kita untuk kegiatan bareng di bidang sampah ataupun di bidang-bidang lingkungan lah, yang berhubungan dengan lingkungan. Artinya peran CBP tentunya untuk membanggakan Ibnu itu sendiri di kalangan pelajar dan juga lintas komunitas, ya kan? Ya, tidak hanya pelajar, kita berperan untuk lepas dari sebenarnya kayak kita Ibnu kan seringnya bicara tentang agama, terus bicara tentang pendidikan dan lain. Jangan kita lupa bahwa kita harus bersosial kepada manusia, juga pada apa yang kita sudah nikmati kayak menghirup udara dan lain-lain. Kita harus bersosial ke tanaman, bagaimana tanaman itu tumbuh supaya enak, kita adem gitu ya. Ya adem lah ya, bahasa Cirebon adem gitu ya, Iya, kan, berteduh. Terus begini, kita akan mengulik seputar Kang Fauzi, keikutsertaan di Ibnu dan di CBP. Dulu Kang Fauzi itu ikut Ibnu dulu kan ya, ikut Ibnu lalu akhirnya menggulati terjun ke lembaga CBP. Dulu Ibnu pengkaderannya di mana, Kang Fauzi? Dulu itu saya ikut Makasta di Bundat. Waktu itu diadakan
di PKPT Manu Putra. Terus karena saya kan dulu sekolahnya di MAN, cuma pas di MAN itu kan belum ada Rekaman. ya PKMan belum ada, adanya di PK Manu Putra. Jadi satu pondok itu berkumpul ikut Mapesta di PK Manu. Itu tahun berapa kan? Pada tahun 2014. 2014. Terus pada akhirnya setelah ikut Makesta dan Lakmu juga pernah? Jadi setelah di Manu itu saya nggak terlalu aktif dan nggak tahu tentang Ibnu lah, belum tahu. Artinya belum mendalami Ibnu ya. Setelah saya sudah lulus dan sudah pulang mulai 2016 saya mendalami, masuk ke pimpinan anak cabang. Tadinya dari ranting terus ikut ke pimpinan anak cabang pada periode Kholik, terus diganti dengan ketuanya Rian, itu saya dimasukkan di anggota dan di anggota itu di pengurus anak cabang mana kan, supaya rekan dan rekan kita tahu di kecamatan mana. Oh ya, saya dulu di pimpinan anak cabang Kecamatan Gebang 2016 ke pimpinan Rian. Jadi pimpinan Rian itu sebelumnya Kholik, jadi satu periode itu 2 ketua, karena senggang pertengahan jalan diganti oleh rekan Rian, maka saya ikutnya ke rekan Rian. Pada saat itu menjadi anggota. Ya, lalu pada periode berikutnya menjadi di Ibnu itu sendiri ya? Ya, pada periode berikutnya setelah Rian selesai diganti ketuanya Ahmad Yusuf, saya masuk sebagai ketua 1 keorganisasian di PAC, di pengurus anak cabang Kecamatan Gebang. Nah, setelah itu lalu menggulati di lembaga CBP, pada akhirnya juga menjadi komandan DKC CBP Kabupaten Cirebon. Itu awal termotivasinya seperti apa kan? Karena kita membahas CBP ini. Ya, awalnya kan waktu pertama masuk Ibnu itu kita langsung kita itu Makesta kan udah kita diajak sama rekan Rian untuk ikut Lakmud waktu itu kita di kota Cirebon. Pas ketuanya Kang Hanif itu kita ikut Lakmud, terus kita RTL ikut di Klatama Pangandaran, dan pada itu kita berarti berawal dari Lakmud lalu kita menentukan RTL-nya di Pangandaran itu ikut. Iya, RTL-nya kita ikut di Klatama di Pangandaran. Pas di Pangandaran itu cuma 4 orang, karena sebenarnya CBP Cirebon ini kan baru 2 periode ini, jadi kita ingin membangkitkan CBP di Cirebon. Nah, itu periode pertamanya dipimpin oleh siapa? Dulu itu CBP belum ada struktur seperti sekarang. Jadi masih ada CBP, keanggotaannya juga ada banyak, bahkan kebanyakan dari Cirebon Timur. Ada Kang Ibnu, ada Kang Warto yang sekarang di Banser sebagai wakil komandan, terus ada juga Kang Casiwan, Demisioner Ibnu juga pernah di CBP. Artinya banyak pelopor di Kabupaten Cirebon pada saat itu di CBP ya. Iya. Cuman karena sebenarnya kan baru 2 periode, itu sempat vakum atau tidak itu? Ya, itu pada zamannya Kang Siwan, terus kesininya kan vakum, tidak ada CBP, mungkin karena tugasnya belum jelas untuk CBP itu. Terus baru 2 periode ini saya ke periode kedua. Yang pertama itu kan ada rekan Ahmad Yusuf menghadirkan lagi CBP, terus dilanjut oleh saya. Nah, ini Kang selaku komandan, terus ke depan CBP itu harus bergerak di bidang mana? Tentunya kayak tadi di lingkungan dan sosial. Apakah kedepannya akan mempunyai progres seperti mengadakan acara-acara gimana? Ya, awalnya kita itu kan fokus ke pengkaderannya, karena mungkin anggota dari CBP KPP di Kabupaten Cirebon itu masih kurang. Jadi kita tadinya lebih ke pengkaderan, karena berhubung menimbang periode yang lalu dan mempelajari periode yang lalu, kita juga bikin sedikit bikin kegiatan, terus kita bikin kegiatan kerjasama dengan komunitas-komunitas yang ada di masyarakat itu sendiri. Lalu
tanggapan selaku komandan Kang Fauji adanya pandemi ini, lalu pemerintah menyarankan kita PSBB ya. Dulu 3 bulan sebelumnya lah. Sekarang kita sudah new normal. Pada saat PSBB, apakah ada kendala di CBP untuk mengadakan sebuah kegiatan? Ya, untuk pas PSBB itu kita ya ikut pemerintah, tidak kemana-mana, tetap di rumah aja. Artinya program itu terkendala artinya. Terkendala, kita off dulu lah, karena kita juga organisasi yang sudah diresmikan pemerintah, maka kita juga ikut pemerintah. Ikut pemerintah. Artinya ini sebagai contoh juga buat keorganisasian lagi harus mengikuti apa yang pemerintah kita terbitkan dalam surat-surat edaran dari pemerintah. Jadi begini. Ini Kang Fauji udah punya pendamping apa belum nih? Insya Allah waktu dekat ini. Baru dekat ini lah. Oh berarti masih jomblo ya? Enggak, kalau jomblo Bukan jomblo. Apa gimana? Belum punya istri aja. Belum punya istri. Artinya Kang Fauji ini akan bertaaruf rekanita. Jadi rekanita yang mau bersama Kang Fauji nanti capanya di deskripsi. Itu hanya intermezzo saja biar kita nggak tegang karena ini ya ngobrol-ngobrol santai saja, santai. Jangan putus ya. Iya. Jadi tenang saja rekan. Nah, terus begini. Tentang kegiatan-kegiatan CBP. Tentunya tidak lepas juga ada KPP. Artinya CBP itu mempunyai landasan dan kegiatan. Seperti kemarin di Gebang itu kan. Itu sebenarnya dalam rangka apa itu kan kegiatan di Gebang? Ya sebenarnya kalau untuk hari-hari besar ya enggak ada. Cuma kita dalam rangka untuk melestarikan alam penghijauan di daerah Gebang tersebut. Karena kan kita tahu lah sini kurang-kurangnya pohon, jadi banyak ya kita ya sebagai pelajar kurang-kurang adem lah. Kurang-kurang adem artinya Iya. harus penghijauan ya. Tadi pertanyaan tadi sebenarnya karena saya sudah mengetahui artikel-artikel di Facebook, di Instagram, tentunya di admin apa namanya DKC Kabupaten Cirebon, CBP-nya itu mengupload kegiatan di Gebang, dan DKAC Kecamatan Gebang dan Kecamatan Babakan itu mengupload kegiatan di Gebang. Artinya itu sebagai tadi yang dijelaskan oleh komandan itu sebagai kegiatan yang mengadem-ademkan, artinya penghijauan ya kan? Ya, ini kita penghijauan untuk masa depan. Kita kan menanam, intinya kita menanam kebaikan itu tidak hanya dari perkataan, perbuatan, juga menanam pohon juga termasuk menanam kebaikan. Menanam kebaikan. Lah, apakah ada rencana? Itu kan kemarin di Gebang ya. Apakah nanti ada rencana di sekitar pesisir lagi atau mungkin Ambulu atau nanti di pegunungan di sekitar Walet itu kan ada daerah-daerah pegunungan atau sekitarnya, rencananya ke depan gimana? Ya untuk cabang sendiri itu kita akan fokus lagi untuk pengkaderannya. Nah, kita masih kurang anggota, tapi untuk kita dari cabang menyarankan untuk DKC yang sudah terbentuk ini untuk membuat kegiatan tersebut seperti kerjasama dengan lingkungan. Kayak misalnya Losari kan banyak ada komunitas lingkungannya, banyak di Gebang juga banyak, di Babakan juga banyak, dan juga di beberapa daerah pasti adalah komunitas daerah. Jadi minta kita bantu untuk bekerja sama untuk DKC-nya. Tapi tetap kita cuma hanya fokus ke pengkaderan untuk DKC, dan untuk DKAC-nya kita fokuskan kegiatan supaya tidak vakum lagi. Artinya yang sudah terbentuk kita fokus kegiatan, yang belum kita akan mencoba untuk pengkaderan. Iya. Nah, artinya otomatis kalau pengkaderan, berbicara pengkaderan, insya Allah ada Diklatama. Ya kan? Suatu saat seandainya pandemi ini selesai kan Fauji, kira-kira mana yang cocok menjadi tuan rumah untuk acara Diklatama CBP? Ya kita kan masih menunggu ya, karena abnormal itu kan masih beberapa daerah. Untuk Cirebon juga masih terbatas. Nanti kita mau bikin Diklatama di Kecamatan Ciledug. Di Ciledug ya, artinya setelah normal, insya Allah lah, semoga pandemi ini cepat selesai ya kan Fauji ya, agar tidak terkendala lagi. Itu tujuannya di Ciledug itu apa sih? Apakah pengkaderannya? Apakah agar yang lain juga bisa ikut? Apa gimana kan?
Ya posisi di Ciledug itu karena pertama semangat dari rekan-rekan dan rekan kita Ciledug yang ingin membangun adanya CBP KPP di sana. Terus juga kan wilayahnya baru ada beberapa anggota lah dari wilayah ya, dari wilayah timur itu sendiri ya. Iya. Nah, ini kan berhubung di channel Babakan ya, artinya di pengurus anak cabang Babakan ada CBB juga, ada DKAC yang menurut Kang Fauzi, DKAC Kecamatan Babakan itu seperti apa sih? Ada dari lantas komandannya apa Sangar? Ya komandannya siapa sih di DKAC Kecamatan Babakan itu Kang Fauzi? Untuk Babakan sendiri itu komandannya Rojali. Oh, Kang Rojali itu ya? Rojali juga termasuk di keanggotaan cabang dia juga masuk. Nah, ada rencana tidak seandainya sudah mulai progres nih di Kecamatan Babakan, terus mengadakan kegiatan yang lebih besar di Kecamatan Babakan itu apa akan diadakan di mana? Ya, kita kembalikan lagi ke DKAC-nya ya. Babakan. Apakah untuk kegiatan saya sudah apresiasi bahwa Babakan ini ya yang paling aktif lah di antara DKAC lain. Bahkan DKAC daerah saya sendiri ya Babakan masih aktif Babakan, lebih bagus Babakan baru berapa anggota. Babakan sudah full anggotanya, jadi sudah fokus ke kegiatan, bukan lagi pengaturan. Karena posisi anggotanya full, sedangkan yang lain belum kan, jadi fokus untuk kegiatan, untuk mengenalan bahwa ini loh CBP. Prakata dari komandan untuk DKAC Kecamatan Babakan itu apa ya, maksudnya apa kata-kata semangat, apa kata-kata terserah dari Kang Fauzi agar CBP dan KPP di Kecamatan Babakan terus aktif, terus bekerja, terus progres ke depan. Terus kerjakan apa yang bisa dikerjakan, lepas kalau tidak bisa dikerjakan, dan tetap semangat. Nah, itu salah satu dari nasihat komandan CBP Kabupaten Cirebon untuk DKAC Kecamatan Babakan. Tentunya Kang Rojali harus menonton acara ini. Kalau tidak nonton, Anda tetap jadi ketua lah, dan jadi komandan tidak kemana-mana. Itu ya Kang Fauzi. Iya. Terus setelah bincang-bincang CBP nih Kang, terus apa lagi ya? Kita akan berbincang tentang tadi sudah pengkaderan Kang Fauzi itu ada di Klataman, nanti di Pengandaran itu kan. Terus kita akan berbicara seputar lahirnya gimana sih Kang Fauzi? Lahir. Oh iya. Saya lahir dari perut ibu. Dari perut ibu. Enggak, maksudnya di Cirebon kan, apa di Pangenan, apa di mana gitu maksudnya. Saya lahir di Desa Gagasari, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon. Menempuh pendidikan SD di mana? Saya di SDN 1 Gagasari. Terus SMP-nya madrasah juga. SMP-nya kan dulu SD itu ada SD dan madrasah. Jadi SD juga, madrasah juga. Madrasahnya MDTA Al-Usmani. Terus tingkatan SMP-nya saya di MTS-nya di Babakan saya. Di MTS Negeri 1 Babakan, cuma sekarang tinggal cerita karena sudah berubah jadi MK1 Cirebon. MK1 Cirebon luar biasa. Iya. Terus tadi ya di Buntet. Iya, saya di Man Buntet. Saya alumni terakhir Man Buntet karena sekarang sudah berubah jadi Man 3 Cirebon. Jadi alumni terakhir. Kang Fauzi ini berbasis agamis. Beliau berbasis agamis dari SD, MTS sama Man. Artinya terus belajar tentang keagamaan ya Kang Fauzi. Ini kuliah enggak Kang? Tidak, saya ya pernah kuliah, terus ada hal-hal yang membuat saya tidak semangat kuliah. Apakah putus apa gimana nih? Putus dengan kekasih? Tidak, ya mungkin karena saya tidak cocok ya untuk perkuliahan, mungkin kurang gitulah, jadi saya nggak berkuliah. Tidak kuliah, oke, itu mungkin perbincangan tadi seputar CBP dan juga mengulik Kang Fauzi lahir di mana, terus pengkaderannya tadi di mana sudah kami ulik. Tentunya tetap tonton terus channel Pelajari NU Babakan. Jangan lupa subscribe, share, dan bagikan lah. Share di tutur kasih abang-abangnya
Ya wis kowe baik, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pelajar, belajar, berjuang.